Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Sekedar tes fokus, oh jamaah. Jamaah agak kariba. Kenapa dudung kamu? Sehat lagi. Kakak sehat, semangat. Yang biasanya kurang semangat itu orang yang kurang sehat. Kalau orang sehat semangat. Jamaah sehat? Alhamdulillah. Begitu. Bersyukur kita malam ini karena masih dikasih sehat untuk bisa hadir di acara takziah ini. Yang saya dari tadi lihat, dari mana jamaahnya? Satu di rumah. Ini yang ngantar ke masuk, ku bilang mau dibawa ke mana saya? Bilang di dalam, khusus di dalam mana? Sampai di sini ku bilang siapa yang mau dengar ceramah? Saya bilang banyak di sebentar. Tahu ternyata. Ternyata kotanya maros. Begini-begini tapi banyak ayamnya. Iya. Baru aku kapan ceramah udah apa ayam? Ada kah? Baru masih kecil kapan? Saya juga bersyukur bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Mungkin masih banyak yang belum pernah lihat saya ya. Baru kali ini lihat saya. Memang baru ketemu. Saya juga baru di kuliah edit, cantik banget sendiri. Iya, yang perempuan, yang laki-laki gagah semua. Masya Allah. Tapi insya Allah ke depan pasti sering makin lihat itu. Kalau aku kasih tahu kayak gimana caranya. Ada di HP tak? Android, ada di Datana. Wah, ketik saja namaku, Aslawang. Klik buka. Dan coba ada itu pote-pote di sini. Cuma bahasa aku di YouTube itu banyak bahasa kasar. Mengerti jadi kalau bahasa kasar? Siapa yang bilang tidak? Harus ini mengkasar. Jujur nah, tidak nikmat tidak. Jadi tak kenal maka tak sayang, dan kalau tak ada sayang ya, pasti tak ada kinestri. Jadi saya Uas Lawang, Ustaz Abu Asrar Supati Lawang dari Jakarta, Jalan Kelauka di Tarantala, Kecamatan Galesung, Kabupaten Takala, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia. Serius, saya juga serius kak. Lu kira main-main kakak? Serius kak, Jakarta itu singkatan Jalan Kalauka di Tarantala. Kita di kampung yang terlalu serius sama Jakartanya jauh. Waktu dong punya tahu
Bali, Balian Limbung. Iya. Jadi malam ini saya bisa hadir karena diundang sama anaknya almarhum, dijemput di separuh perjalanan di Patalasa. Jadi saya ibarat naik pesawat ini, ya transit Kak, simpan pesawatku di Patalasa, baru naik pesawat jemputan ke sini. Alhamdulillah sampai mak di sini. Lihat mata. Nah, kalau begitu sama-sama lagi alhamdulillah. Biasakanlah memuji Allah karena Allah memang pantas untuk dipuji. Kenapa Allah pantas dipuji Pak Ustaz? Baik alasan. Alasan pertama karena Allah itu maha pemurah. Kalau bahasa Makassar an-nabai. Baik kita maha pemurah. Murah untuk memberi. Bayangkan berapa banyak makhluk di muka bumi, mulai yang paling besar sampai yang paling kecil, paling lompoan genenjo, paling dak dulu kan, ditahu dak dulu kecil, mulai yang bisa terbang sampai yang tak punya kaki, Allah semua yang kasih rezeki. Wa ma min da'batin fil ard illa 'alallahi rizquha. Begitu luar biasa Allah memberikan kita apa yang kita butuhkan. Makanya kita selalu diajak untuk memuji Allah. Puji Allah. Ke orang baik saja, nah pasti dipuji-puji. Jangan lagi bilang Tuhan tak. Tetangga tak saja baik. Nah kasih ke sayur dikit, nah kasihkan ke baju nak kalau sempit nih. Nah pasti dibilang baik nanti tetanggaku, asal ada baju nak sempit saya yang punya. Karena tahu aku bilang kurus kok kau, karena kasih ke baju nak sempit. Betul tidak? Itu saja nak kasih ke makanan tadi malam gitu tuh. Tidak nah habis nah gitu. Betul. Nah itu saja dibilang baik nak tetanggaku. Nah bagaimana dengan Allah yang pemberiannya ini luar biasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada satu pemberian nenek, tidak ada satu pemberian mama dan bapak, semua pemberian Allah dan itu gratis tanpa syarat. Sekarang banyak orang bisa kasih tapi ambil ke nomornya dan nomor sekian ini nomor ke nah kasih tapi ada syaratnya, betul? Iya, ada Pak Desa Pak apanya Pak Desa hadir, anaknya Pak Desa ini apa nanti pendamping Pak Desa ini pendamping Pak Desa, saya pendampingnya. Pak Desa kalau nak kasih bantuan ada syaratnya, kasih masuk kakak, kasih masuk KTP, betul? Iya, kamu ditahu di mana kau tinggal, orang dari mana? Itu saja ada syaratnya. Nah kalau nak kasih bantuan dari cerita bilang baik nanti Pak Desa. Apalagi Allah kasih kita ujung rambut sampai ujung kaki tanpa syarat, tanpa bayar. Hanya satu yang Allah inginkan dari kita, aniskur li, cukup banyak bersyukur dan mengingat kepada Allah. Makanya berdosa ki, durhaka ki, kalau tidak bisa ki biasakan alhamdulillah. Coba bagi hitung-hitung pemberiannya Allah. Tak bisa gitu. Apalagi mau dihargai dengan uang. Kalau orang kasih kita tahu harganya. Tahu. Nah kasih ke orang kudu, dia tahu ini kudu 50.000 gini. Kacali jibag. Iya tidak mungkin cali yang mahal na bagay kok. Nah bukan orang sedikit tomo na bagay. Itu saja tahu na rugi kalau tidak duduk nih. Nanti minta kilai kudun kembali ngikudun ku tahu kudun kuno ambil ternetu baca. Ya
Iya kan? Ditahu harganya, kalau orang kasih ditahu harganya. Paling pun tidak pas, tapi anggaplah mendekati. Tapi kalau pemberian Allah, siapa yang bisa tahu harganya? Coba dalam telinga. Ini kan produk Allah, bukan produk manusia. Sepintar-pintarnya manusia, Jepang terkenal teknologinya, tapi dia tidak akan pernah bisa bikin daun telinga. Betul? Resep daun telinga ada ji, ada ji. Tapi sebenarnya tidak penting di daun telinganya. Yang penting sebelum tolia. Dan yang apa bagus daunnya kalau sobolok na pandra. Toh koloko. Toh. Nah ini saja daun telinga dibilang apa di manfaatnya. Nah seandainya anu dibeli, siapa yang bisa beli? Ada yang bertanya, Ustaz, kira-kira berapa harganya telinganya? Coba ditawar telingamu. Kalau ada yang tawar telinga 5 miliar satu Pak, digunting memang mau. 5 miliar digunting memang mau. Berapa Pak? Berarti mahal mantong. Itu nih, supaya dibuktikan bahwa ternyata dan telingaku mahal. Ini saja kalau mau dijual, ini ditawar-tawar. Biar berapa orang mau tawar, saya tidak mau. Saking mahalnya. Iya kan? Padahal daun telinga sih. Apa sih? Kan ini penting. Itu kalau percuma jelekona dibinting. Betul tidak? Nah itu saja mahal. Belum lagi mata. Dengan mata kita bisa melihat apa yang kita mau lihat. Dilihat nih, oh indahnya dunia, oh cantiknya paling cewek, oh gagahnya paling anak mudanya. Mulai anak-anak piran, cewek piran, janda piran, semua nalihat mata. Betul Pak? Iya, dikasih kita mata oleh Allah ini luar biasa. Dan kalau ada yang mau tahu berapa harganya mata, dunia dan isinya tidak sebanding dengan mata Pak. Jangan bilang 5 miliar, 5 triliun, dunia dan isinya. Kalau tidak percaya, coba kalau ada yang mau ganti mata 2 biji, nah bilang ambil dunia dan isinya. Dunia dan isinya ini berarti semua uang yang kita punya, semua negara kita punya, kita pemerintah Jokowi apa semua, nah, kita punya dunia. Tahu? Semua lokasi ya kita punya, yang pelihara ayam numpang jadi kita. Kan dunia apa? Kita punya dunia. Toh, semua mobil kita punya, semua bangunan kita punya, pokoknya dunia dan isinya kita punya. Tapi dicungkil kedua biji mata tak mau. Mau apa tidak? Nah mahal main harganya. Dunia dan isinya. Kenapa tidak mau? Karena percuma juga kalau tidak dilihat. Betul? Berarti mata itu mahal. Siapa yang kasih? Allah. Makanya durhaka betul itu makhluk kalau tidak pandai mengucapkan alhamdulillah, apalagi matamu sembarna jam-jam. Dia bilang, Ustaz, dosa itu kalau melihat ki. Apa dilihat? Nah, dilihat itu anu Ustaz. Dia bilang biar anu lihat, tidak dosa ya kok. Yang dosa itu kalau lu pandangi. Dilihat boleh, dipandang jangan. Understand? Apa bedanya melihat dan memandang? Kalau dilihat sepintas, kalau memandang dijanjang. Iya, saya biasa kerja lihat di cewek pakai rok pendek mulus betisnya. Lihat ki, kenapa dia lihat Ustaz? Ada yang lagi depan. Orang bilang kak, tidak mau kuliah ki. Tapi dipandang Ustaz tidak ki. Lewat tomong. Yang salah kalau lewat baru memandang dulu. Oh, la ilaha illallah. Naon namanya poin itu namanya memandang. Maka yang tidak boleh sembarang dipandang. Kalau sembarang bisa dilihat, wajar karena kita punya fasilitas untuk melihat.
Makanya bersyukur dikasih mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita yang punya mata akan menganggap kodong tetangga pun tidak ada matanya buta. Jangan aku bilang kodong tidak punya mata tapi tidak ada tentang menjawabnya dari kemudian tentang mata. Kau mata pula tapi dia dosa sembarang jenis. Iyo tua di puling sini tungin jajan dapirakan enak kita lah pokoknya udah tua sila belum aja jajan dapira jamaah. Oh jamaah, maka syukuri itu semua. Inilah alasan kenapa kita selalu diingatkan ucapan alhamdulillah. Karena ini tumi pak bayaran. Kalau mau bayar pakai uang tidak mampu jamaah. Jadi apa tuh pak bayaran kalau sekedar menyebut nama Allah dan ucapan alhamdulillah saya susah. Ya kan? Atau kita bicara yang paling kita butuhkan lah, kan biar tidak ada mata juga bisa jadi hidup. Yang paling utama itu hidup. Nah, tempat masuk angin. Toh, biar cantik matamu, biar cantik mukamu, biar bagus bodimu. Kalau kejimbang ke burung, mati itu dia ada. Itu mati boy. Hidup, ya kan? Kalau ditanya berapa harganya hidung, jangan hidung ditanyakan harganya. Ini mau angin atau telur masuk? Siapa yang kasih ku angin? Iya. Betul tidak? Nah biar dikasih ku hidung, kalau dia dikasih ku angin, lah ngapa? Ini superintainan kita sab matamu. Kalau terpercaya, berarti mau bernapas. Iya tuh. Itu saja kalau mau dihitung-hitung ini oksigen yang masuk di hidung sampai tak pompa jantung sampai kita bisa hidup, sampai bisa didengar ceramah malam ini. Itu mah. Berapa dibayar kalau dikompai bang motor tak? Berapa? 2.000 tau? 2.000. Berapa dibayar kalau dikompai gak perlu? Hah? Tidak pernah bayar tau? Itu pemurahnya Allah. Bang motor lu dikompai bayar 2.000, kak murun lu dikompai gratis. Itu satu kali kompa bang motor 2.000, kita kak murun tak ada deh. Berapa kali dikompai satu hari? Pernah dihitung napas tak? Berapa kali bernapas sehari semalam? Ada yang pernah itu? Tidak ada. Pernah bagi kuhitungkan. Itu minatnya jadi jamaah, tinggal dengar saja. Saya tugasku yang menghitung. Sudah saya kuhitung napasku. Ku tahu kurang lebih sekian pernapasanku saya satu hari satu malam. Dan jarang ada orang lakukan riset seperti itu. Saya untuk lebih dalamnya keyakinanku kepada Tuhanku, ku lakukan riset untuk tahu berapa kali saya bernapas sehari semalam. Tapi ku jalankan tuh otakku ya. Bukan berhitung bodoh-bodoh kayak manual 1, 2, 3 loh hormati mereka ini tidak sampai malam mati Patrick. Maka itu ada Pak Desa kenapa bahasa kasar lah kenapa aja jangan tanya mengkasar lah. Orang tua bapak jamaah. Oh jamaah. Ternyata setelah saya hitung napasku, jadi saya lakukan perhitungan itu di depan jarum jam dinding. Saya lihat beberapa kali bergerak ini jarum panjangnya, berapa kali bernapas. Tik, 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 bernapas mas. Saya lihat lagi selanjutnya, tik, 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 bernapas kak. Oh saya sudah yakin 3 detik satu kali bernapas kalau saya. 24 jam bagi 3 detik berarti 28.800. Oh tahu? Oh
saya kurang lebih ya 28.800 kali dikompai gak kurung hutan lah sa. Kali sekali dikompai ruas sama ini. Sama lagi langgan di pak bayar lalalala itu sih kibe hitung nih 28.800 kali ruasa. Hitung nih. Ini sesar ada. Ya toh? Kali ruasa 28.800 kali ruasa. Kalau ada 50 juta. Iya. Satu hari, satu malam, nak 50 juta dibayar angin bawang. Apa tanggapan apa ya? Saya saja ceramah tidak bisa, mungkin satu kali ceramah begini nampak 50 juta digasihkan. Seandainya aku bayar gini anginku, lama mau berhenti ceramah, bakal mati mah. Nah karena jamaah yang bakal mati, karena tidak bisa ditahan-tahan nafas. Seandainya bisa dibilang besok bisa bernapas kadang tidak ada uangku, tahan sampai besok. Memang caranya. Toh, kalau lapar bisa jadi tahan. Tidak makan dari beripas hingga krueng, tidak mati. Ya toh, dari pagi sampai sore beripas hingga krueng tidak makan, tidak pasti bagi mati. Betul. Tapi kalau tidak bernapas kok dari beripas hingga krueng, wabillahi taufiq wal hidayah. Iya toh? Mati bosku. Bayangkan. Untung Allah kasih kita gratis. Jadi apa alasan tidak sering ucapkan alhamdulillah? Yang ikut tuh ucapkan alhamdulillah. Yang ikut semangat. Karena Allah senang kalau dipuji. Kayak tuh kita kalau ada puji-puji pasti senang ki. Coba itu ibu-ibu kalau ada bilang cantik, ada sana mau deh. Biar apa nak kasih. Kalau dibilang cantik, apa mau makan kan? Tapi coba aku bilang kok dah nak terjadi. Biar ada kue nana cantik. Itu manusia saya senang kalau dipuji-puji. Apalagi Allah yang memang Allah minta kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untukku, saya yang pantas karena saya Tuhannya semesta alam. Maka puji Allah, puji Allah. Insyaallah tidak ada rugi kita memuji Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alasan yang kedua kenapa kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memang tidak punya kekurangan. Apa mau dicalayangi? Nanti nama itu calan apa? Kan biasa yang itu dicala memang anunya calana. Tuh. Apa bahasa di sana calana? Iya, celana. Pasti kok celana. Celana. Iya, susahnya di bahasa Indonesia itu celana. Sus. Kalau di bahasa Indonesia celana. Susah juga bahasa Indonesia. Jamaah, tidak ada mentok kekurangannya Allah. Allah maha sempurna. Beda kalau kita mau maaf. Saya itu kalau ada yang celah tidak marah aja. Aku bilang tolong ini celah wajar. Saya makhluk yang banyak kekurangan. Kalaupun kau puji saya itu juga wajar. Karena sebagai makhluk ada tinggi kelebihan. Makanya saya pesankan sama jamaahku, jangan kau terlalu senang kalau ada yang puji kok, tapi jangan kau terlalu marah kalau ada yang celah kok. Karena memang tempat nama tinggi. Kau suka kau dipuji tapi marah-marah kalau dicela kok. Yang pantas marah kalau dicela Allah, karena Allah tidak ada kekurangan. Kalau kita
Apa tuh lebih hantam, lebih banyak kekurangan. Betul tidak? Iya. Itu kalau ada perempuan so cantik, saya bilang jangan mau so cantik, santai mau. Kau baru ditanjak nih cantik, lu enggak ada nih orang. Jangan kau saya pergi nyori sama Yano, merusak pemandangan. Kenapa tahu? Dia bilang dong, baru pergi lagi. Lele, Pak Arif itu namanjung, nggak remeh nih orang. Jangan tuh begitu mesti. Tahu? Jangan mau terlalu so cantik. Kok kira kau juga cantik begitu nak kau segalanya? Banyak tonji dasar kekuranganmu. Kalau dipandang wajahmu, oke cantik kau, mancung ini dulu, tipis-tipis hampir habis kan inu. Kan cukur inu. Iya kan? Iya langsung pipimu dalam, putih mukamu kan, skincare lu pore, glowing. Iya, tapi ternyata datang kiri samping lu kan sakul jadi panu. Secantik baru sakul ya. Iya kan? Artinya kenapa saya kasih tahu orang supaya kau yakin yang dipuji hanya Allah yang pantas. Kalau kita santai, nah puji ke orang alhamdulillah. Nah canda ke orang alhamdulillah. Itu apa juga marah. Betul? Gimana mengerti bahasa? Nah, jadi kalau ada yang canda ke apa dibilang? Itu suka di saya. Besok bisa berpacar apa? Aku bilang jamaah, oh jamaah, lanjut. Itu makanya jamaah yang insya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rugi memuji Allah, karena memang alasan kedua kenapa kita puji Allah, karena Allah tidak punya kekurangan sedikit pun. Yang ada hanya kelebihan dan kesempurnaan. Kemudian selanjutnya salam dan salawat atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama gitu loh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini Rabiul Awal, bulan Maulid. Banyak orang mengaku cinta sama Nabi, semangat bersalawat di bulan Maulid. Ternyata itu karena efek Bayomaudu. Bayomaudu hilang di Bayomaudu gak hilang tuh salawat. Salawat itu tidak ada momen khusus. Kapan saja namanya cinta sama Nabi. Kenapa harus tunggu Rabiul Awal? Dia juga bukan Rabiul Awal, kita tetap menjaga cinta sama Nabi. Allah saja cinta sama Nabi, kok kita tidak? Iya kan? Cinta juga sama Nabi, betul? Di saat bersalawat ada di getaran cinta. Atau jangan sampai kita sambil salawat biasa-biasa di perasaan. Ada tuh orang salawat, tidak ada mantu, biar juga apa nih gayanya salawat. Duduk sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu titip salam atau mau? Tahu mau? Ngigo. Titip salam itu karena berarti cinta itu harus ada seriuslah titip salam. Kenapa ketika kita jatuh cinta saja sama seorang cewek begitu serius kita titip salam? Sampai di saat kita katakan, sampaikan saya salamku sama dia, berdenyut-denyut di jantung tak? Ada dumbat-dumbat penuh harapan, mudah-mudahan salamku sampai, mudah-mudahan salamku diterima, mudah-mudahan salamku dibalas. Betul tidak?
Begitulah seharusnya ketika kita bersalawat kepada Nabi, harusnya kita ada harapan sampai lalu jasa langkung dari Nabi ya na tarima lalu jasa langkung Nabi ya na balas lalu jasa langkung Nabi ya. Harus begitu. Ini orang salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Cewek lagi main jenudana, aku cinta kepadamu. Pasti ada cinta pasti diungkapkan dengan penuh rasa. Betul. Iya, karena salam tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam, lambas rasanya. Tahu lambas? Cara deknya pas Makassar, pas Indonesia. Jamaah, maka kalau cinta sama Nabi seriuslah kirim salam setiap saat. Iya. Apalagi kalau rajin bersalawat pasti ada berkahnya. Yakin bagi. Walau kalau Bugis iya, kalau di Makassar dari dulu kita diajarkan itu. Kalau mau berkah hidupmu banyak sebut nama Allah dan banyak bersalawat. Ya, jangan. Kayak benjel ini. Serius kan? Pak, ibu, kutanya kita dulu, kenapa kita pakai bedak sebenarnya? Apa alasannya? Kutanya jadi ini, kenapa perempuan itu pakai bedak, pakai modek, pakai CD, pakai gincui, pakai apa? Apa alasannya? Kenapa kita pakai itu? Kutanya kita dulu, supaya cantik. Oke, supaya cantik. Pertanyaan baru, cantik dilihat atau cantik kelihatan? Hah? Jamaah, kalau cantik kelihatan perasaan tadi, tapi kalau cantik dilihat perasaannya orang. Untuk apa kau merasa cantik dilihat sementara yang melihat tidak merasa cantik? Betul tidak? Makanya jangan kau terlalu andalkan ibadahmu, andalkan keberkahan. Itu apa bedakmu tebal, kalau balis juga lihat. Secantik Tommy keluar cantik ini dilihat, menurut si Kalino Leo Nabi bilang tau pocong apa? Dia tahu? Coba menurut ini kau secantik melihat wajah, sekalinya kau lewat kau balis juga lihat. Kenapa? Karena hilang juga berkahnya. Nah nenekmu dulu, tidak ada juga bodak-bodak mahal nah cantik tuh dilihat. Bukan dia soal cantik, tapi orang mantul cantik melihat. Karena berkah. Bodak mahal dipakai kalau tidak berkah percuma. Dulu nenekmu bodak murah tapi luar biasa. Badak lelem bede. Apa badak lelem? Tidak hitam. Ada ke bodak lele. Orang bodak nama putih kita lele. Bodak apa aja? Ada kan? Oh lulu. Aduh pengawal lama lagi. Sampai dia itu Pak Baini. Kau jangan tahu paksa dirimu mau putih. Nah memang nenek mantul lele. Lele. Untuk apa putih mukamu kalau hitam bilang maksudku saya tak kalaman mandi itu skincare. Jamaah banyak kami nenekmu dulu pada aman apa pada pipa dulu. Tidak ada Nabila nenekmu dulu itu Amer glowing, MS glowing, Malek tidak ada gitu-gituan dulu. Yang ada dulu bakat pipa, tapi dulu bakatnya nenek berkah karena selalu diawali dengan menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Nabi kalau mau pakai benda. Maksud saya begitu. Yang dibilang benda mau dibahas ini bukan. Yang mau dibahas keberkahannya menyebut nama Allah dan baginda Rasul. Sekadar benda saja kalau
sebut nama Allah dan Rasul berkah, apalagi dalam hal yang lain. Bayangkan dulu badak dan nenek badak pipa dari pasibatnya diturunkan. Ya. Di pada bukan di pasibatnya di pasibunuh boleh. Dulu. Kalau dulu Pak dan jantan kok asal nalacik orang. Wah, makanya dulu cintaku kok ambil badikku yang bergerak. Mau aku mati. Dulu Pak, kau bayangkan badak pipa ini. Lele. Karena kalau mau pakai badak, ada coba jangan. Iya. Tapi kemudian aku baca ini kan tidak kita tahu di kapan kan itu orang tulis. Iya. Itu penasaran namanya ya. Mau tuh tidak pakai macam-macam. Tambah sesak ini lagi-lagi di sini kalau pakai macam-macam. Iya. Turunin itu kalau mau bagaimana? Dia duduk baik-baik, dia tarik nafas baik-baik. Dia langsung datang lusuk-lusuk. Ngapa kok parah tuh ngapa celuk? Nenek mungkin begitu. Dia baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sambil pandangi bedanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Laku pada ini. Begitu dulu. Iya. Jamu deh. Sebelum pakai dengan coba-coba iya. Akhirnya kalau dia pakai bandana, saya kalau melihat ini jatuh cinta dia. Kalau tidak jatuh cinta, kok jatuh mati begitu. Itu dulu, itulah hebatnya basmalah dan salawat. Jadi sajakan saja aku itu, bangun kau tidur setelah baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Baca kau basmalah 3 kali, salawat 7 kali kalau ada di waktu, tiupkan ke tanganmu. Baru kau busuk sampai mati, kumana dulu mulut. Baru bangun kan dia butuh bawah. Yang langsung warung kursus rumah keluar korden butuh. Toh kursus di rumah tak urur tangin tak tarik kilun tak begitu diurur gitu ini semua supaya baik perasaan. Kursus kamu sekali harus sampai naik ujung kaki supaya semua satu tubuh ini kita bersama dengan Allah dan baginda Rasul. Begitu. Dia makan saya. Yang pergi di kantor, mati ini baca-baca ayat. Bismillah salawat tiupkan ke seluruh tubuh ini datang tuh di kantor. Nah sayang ke bos tuh. Biar terlambat pokoknya dimarah-marahi tuh. Tapi dipecah langsung. Coba dibalik sih. Iya, tapi itu jadi baca-bacaan baru 1 bulan terlambat. Berarti dimarah-marahi tuh 1 bulan tidak di hati ya. Sekali bulan depan tidak ada namanya apa kok malah nyakap butuh baca-baca. Pakai nih saya masih SMA dulu di Muallimin saya pakai itu Pak. Ku pakai pergi di sekolahku perlu sirup saya guruku sampai guruku jadi pacarku. Karena dulu dia Muallimin begini nih lebih tinggiku. Kalau yang ngajar tak banyak mahasiswa. Saya lihat tidak salah jika apa murid dengan murid. Apa salah ada? Jadi saya biar tidak belajar dan tinggi ini. Orang jatuh cinta di persen. Basmalah dan salawat ni kau. Warang kana ikan. Ya, binang. Itu juga pakai saya. Karena nenek pun aja bukan. Kalau kemana-mana kau nak itu Bismillah salawat baru berangkat. Oh sudah bersama dengan Allah dan Rasul itu aman mohon. Begitu. Nah kalau ada kelas baca-baca tidak ada Bismillah, tidak ada salawat dia mau pakai nak baca-baca tulu-tulu ini. Kau baca tulu-tulu
Ada di dasar latih beleng-beleng. Tulu-tulu. Ini aku baca tulu-tulu nih pakai. Harus basmalah dan salawat. Acip coba lagi. Aku kasih lagi satu gambaran. Toh, bagaimana berkahnya basmalah dan salawat kalau diamalkan. Nenekku dulu itu ada tunjuk berongko ya, tapi belakangan di belakangan dulu sekali ada pisang tapi belum mampu orang bikin berongko dulu sekali yang saya bilang ini kan jatuhnya masih zaman waktunya orang makan itu biji mangga yang batang pisang makan tidak ada di berongko belakang ini ada berongko atau dengan rokok ini ajar kot jalan kotek jalan sambil berkotek apa lagi bolu belakangan di semua ini ada dulu makanannya orang apa langsung nyalami makanannya ubi dibakar sudah dibakar apa dipikir langsung makan dulu itu makanannya orang dulu dibilang nonton tidak ada kehidupan tapi ternyata hidup juga sehat juga anak-anak tuh lagi istrinya hadir semua mau gini karena hasil iya hasil nenek-nenek makan ubi jadi semua Ya. tahu tidak Iya. nggak bohong nah dulu apa sih makanannya orang tapi sehat. Dan kenapa bisa sehat? Nah, begitu juga dong makanan. Karena sebelum makan, dia ingat dulu sama Tuhannya. Dia salawat dulu sama Nabi. Ini kan istilahnya orang tua dulu di Makassar pasakdi. Apa sakti istilahnya? Tidak pernah kita ajar dia salawat. Apa sakti? Begitu. Bismillah kudu pasakdi. Basmalah. Pasakdi dengan salawat. Baru dia minta, ya Allah berkahi makananku. Sampang ubi dia makan, dia minta berkahi di ubi. Dia makan, minta. Sudah masuk makanan di perutnya, betul-betul bikin kuat. Makanya dulu makanan itu untuk bikin kita kuat. Panderasi kalau bilang Makassar. Dan itu ngantre panderasi. Sudah makan terasa. Kuat nih. Kencang di bekerja. Ternyata terbukti makan kuat. Karena sebelum makan dia sebut nama Tuhan yang memberi rezeki, dia sebut manusia yang paling dicintai sang pemberi rezeki. Basmalah dan salawat. Akhirnya dulu orang makanannya kuno tapi tidak banyak penyakit. Betul. Sampai 100 tahun dulu nenek-nenek masih bisa keluar lamun-lamun. Apa lamun-lamun? Menanam yuk. Masih bisa keluar menanam. 100 tahun. Sekarang kau 100 tahun kau yang ditanam. Kau bantuan di lamun naung. Serius kali ini. Ya. Iya. Kenapa bisa kuat orang dulu karena makanannya berkah. Dia minta berkah dulu. Saya masuk di sekolah agama diajarkan doa makan ternyata sama ji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma barik lana. Ternyata yang kita minta sebelum makan berkah. Tapi sekarang lihat bagi orang kalau makan. Nenek apalagi makanan kayak di dalam tadi itu. Ada mie satena, ada mie kentakina, ada mie telurna, ada mie coto ayamnya. Kalau orang limun-limun nih, tenaman tuh bisa salawat basmalah lagi nak lupa. Pokoknya dia bilang mana, dendeng langsung dia mau bla bla bla. Iya pada sadar, tas sambang bendrik di kalung. Baru dia bilang Muhammad, nah kan Muhammad itu boleh di kalung balala. Nakalong Muhammad dia tidak nakalong kau tidak berkaji tidak tahu sebut nama Tuhanmu yang kasih itu rezeki betul tidak terbukti kan sekarang dulu orang makan sudah makan kuat sekarang karena tidak berkah makanan tak sudah makan ngantuk tapi semua kerja pokoknya
waktu tidur, bangun tidur, lapar lagi, makan lagi, sudah makan tidur lagi, bangun lagi, makan lagi, sudah makan tidur lagi. 2 bulan ya kau tidur makan nekat dulu di paresa kok lagi golanu cilaka. Betul tidak? Lu bilang nih banyak penyakit, kau tidak berkah ya apa masuk ke tubuh. Makananmu saja sudah tidak berkah. Makanan bukan mahalnya, bukan rasanya harus enak, tapi berkahnya betul. Betul tidak? Menjamin basmalah dan salawat. Amalkan, percuma saya sampaikan ini pentingnya basmalah dan salawat kalau kita tidak amalkan, Pak. Sekarang memang kita terlalu merasa canggih hidup, tak merasa bahwa anu hebat minne, akhirnya dilupa bahwa ada yang lebih hebat dari semua ini, ya toh. Berobat saja orang Pak sekarang belum tentu makan obat dan sebut dulu nama Allah, karena dia yakin obat yang menyembuhkan penyakit. Coba dulu nenek orang obat apa daun-daun, nanti letunnya mati kalau bukan ajangan. Nah daun-daun obat, tidak ada rumah sakit, orang mencari dulu tidak diimpus Pak. Toh? Iya. Tidak diimpus di dulu orang kalau mencari. Sekarang ini kalau mencer dimpus kepada apa bedanya mencer dulu dengan mencer sekarang? Sama-sama mencer untuk semua sih. Tuh. Tapi kenapa dulu tidak dimpus di orang? Tidak ada rumah sakit. Ada apa di kolong obatnya? Wujud jambu. Jambu Pak. Alhamdulillah nenek cuma bilang pergi ku cari paman jambu nah. Ambil ku 7 lembar nah. Bismillah ku 3 kali salawat kuburan ku. Aku karena aku ambil naik 7 mana harus ke 7 tidak juga nah kalau tidak aku bilang 7 ngambil semua tahu bobo jambu jadi besok ada orang tak kiri sisa nih guru. Jadi bukan syarat itu Pak bilang harus 7. Diambil kami bombon jambu orang tak ciri nih Pak. Jangan bilang ini kasih makan kami. Bismillah benar salawat kok. Kasih makan kok bombon jambu itu nak sama garam. Dimakan sama garam. Baru yang lembar menangis kini anak keras dulu sentai. Kamu malah nih kono. Tahu tak ciri langsung kamu malah. Bayangkan orang mencari langsung keras. Bombon jambu, kenapa berkah dulu obat? Karena orang berobat yakin dulu kepada zat yang maha menyembuhkan. Bukan obat yang menyembuhkan Pak, jadi salah paham. Yang menyembuhkan itu at-tabib. Siapakah yang dapat gelar at-tabib? Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah at-tabib. At-tabib itu penyembuh, Allah yang menyembuhkan. Obat ini hanya perantara. Seandainya obat yang bisa menyembuhkan Pak, sembuh-sembuhnya orang yang berobat. Betul tidak? Sekarang banyak orang berobat juga yang tambah garintah. Nah, lihat lagi sekarang orang kalau berobat Pak, yakin mentongi di obat. Makanya kalau sembuh penyakitnya saya obatnya gitu nah, tak puji-puji. Seandainya tidak minuman saya bintang 7. Mati nak kampung. Rasanya kamu bintang 7 jenakin mati. Sementara yang palu ke bintang 7 mati di rumah. Ada lagi pabol bintang 7 kau pabol bintang 7. Kau kira bintang 7 kasih berhenti set kepala bukan bosku. Ya toh aja di berpikirnya supaya jangan lupa sama Allah. Iya tuh orang tua dulu bombon jambu tapi kalau sembuh bang masyarakat tuh kau karena Allah Ta'ala sangat nabi ya bombon jambu tuh gitu kau nak mari begitu sebut dulu Allah dan Nabi bang masyarakat tuh kau karena sangat nabi ya anu kamu ini rekan nak mari tuh aja dulu sekarang kadang-kadang bukan droba ngapain sih mati mah apalagi dokternya hebat saya dokter dan apalagi
periksa mati mah. Dibilang di mana rumahnya tuh dokter, aja mau cari ke 1 bulan lang mati. Iya. Kalau lagi mati. Nah kalau nak periksa jauh dokter mati kok. Apanya kok adakan dokter dan tidak mampu juga menyembuhkan. Buktinya kalau dia sakit itu dia bisa sembuhkan diri. Betul tidak? Yang menyembuhkan itu Allah. Dan tentu Allah sembuhkan karena adanya kasih sayang dari Allah. Maka kalau mau dikasih dan disayang oleh Allah, sebut-sebut tuh pacarnya Allah. Siapakah pacarnya Allah? Nabi Habibullah, kekasihnya Allah. Makanya basmalah dan salawat jangan pernah dipisahkan. Berkah itu, insya Allah. Saya kalau orang sakit-sakit perutnya biasa, bismillah dimaitin. Kalau salawat itu minum air. Kalau sembuh dan lek. Kalau tidak sembuh saretum. Antum itu. Kalau saya juga putih juton, bukan saya juga penyembuh. Minum Allah. Kalau sembuh itu dan lek. Kalau tidak sembuh saretum. Biar juga coba dokter begitu kan, obat tonnya namanya. Biar juga air kalau kutiup bisa tonnya jadi obat. Betul tidak? Yang penting yang kita cari ini kasih sayangnya yang maha menyembuhkan. Itu yang saya maksud. Sebut nama Allah, sebut nama Nabi. Kalau kita mau dapat berkah dalam hidup ini, Insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian, almarhum Abdul Latif. Berapa tadi usianya itu saya kurang hafal. 68 tahun. Ya, 68. Masya Allah. Panjang itu saya kalau 68. Panjang 68. Panjang ini. Oh jadi sepakat mau dia bilang panjang itu. Sepakat atau panjang atau masih pendek? Panjang ya. 68 itu panjang. Bukan bonusnya panjang apa pendek? Panjang. Berarti kalau 68 dikasih fotonya segitu. Jangan bilang mau ditambah. Makanya ulang-ulang panjang itu kan. Kalau merasa pendek, tidak apa-apa juga. Pasti mau ditambah kita. Ini masalahnya orang. Kalau mulai jadi orang sambalnya nih yo. 50 tahun dia panjang itu panjang. Sekarang nak tahu 50 tahun ini ganggu saya. Waktu tidak panjang itu. Iya. Tapi kalau saya sih pribadi, kalau sudah di atas kepala 6 itu hebat. Nah kita juga bukan jadi siapa-siapa. Nah bisa aja ini paling dicinta oleh Allah 62 tahun tuh 2 bulan 22 hari. Toh orang paling baik amalnya. Iya, orang yang tidak ada dosanya, orang paling taat sama Tuhannya, dianggap lagi kekasihnya sang pencipta alam semesta. Nah 62 tahun 2 bulan 22 hari. Nah sekarang banyak orang dia paling kampung bala, paling kota lah, paling bamba lah. Nampak ia pendangan hati aku mati. Lamban takut pandasa-dasa. Iya. Saya jujur, saya malu untuk minta lebih dari 60 tahun. Malu sama Nabi. Kalau saya seandainya bisa langsung baku bicara sama malakul maut, aku bilang malakul maut. Kalau mau ambil ke malakul maut 60 tahun ambil mah. Jangan mau lama-lama, tapi juga lama mati ya. Kalau kita iya kira-kira berapa kita kasih tahu malakul maut. Berapa? Iya. Ada tuh bilang saya lihat 300 tahun Ustaz. Mana tidak tahu lagi rasanya hidup sampai 300 tahun ya. Kok kira enak sampai 300 tahun? Apanya enak? Sesa aja kok. Tanjak lagi nangis. Bayangkan tanjak 300 tahun dan lu mati. Kemana Pak Rabu pagi ketentak kibatan kan? Maka bukan nonton hancur. 300 tahun deh, pret. Mana umur mau ngasih?
Kira gampang enak hidup sampai 300 tahun. 100 tahun saja mau besok. Iya betul. Iya betul. Nah apa sih sebenarnya kenapa kita mau panjang umur? Karena kita mau supaya lama beramal soleh, supaya bisa mudah dapat surga. Tapi kalau juga dikasih ke umur panjang baru tidak mau pakai beramal soleh, mau pakai bamba-bamba lah, silakan aja. Makanya saya bilang kalau bagus amal tahu apa mau lama-lama lagi. Nah kita beramal untuk dapat gaji, betul? Kenapa orang bekerja di kantor? Karena mau dapat gaji setiap bulan. Pak, tanggal berapa orang gajian? Tanggal berapa? Tanggal 1, anggap tanggal 1 kan? Kalau memang betul-betul tepat waktu kantor tanggal 1 gajian, maka ketika kita bekerja mulai tanggal 2, apa yang diingatkan kita? Kapan sih tanggal 1? Betul. Masuk ke tanggal 10, masih lamanya tanggal 1. Sampai mau sampai tanggal 1, toh? Sampai masuk di mimpi kita. Kukira tanggal 1 nih. Betul tidak? Kenapa kita terlalu ingat tanggal 1? Karena tanggal 1 itulah di situ kita gajian. Nah, kutanya, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita bersedekah? Karena kita mau masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa dapat surga? Mati dulu. Harusnya orang yang rajin puasa, orang yang rajin sholat, orang yang rajin sedekah, di pikirannya kapan ya saya mati? Harusnya. Ini justru takut mati. Bicara mati ya, Nabi katakan manusia yang paling pintar di antara manusia itu adalah manusia yang selalu ingat mati. Nah kau mati di bau bero. Bila saya mati apa? Kalau mati kau pasti. Harusnya kita rindu dengan kematian. Kalau kita orang beriman. Kenapa hebatnya dunia, Pak? Tidak ada. Sisa jadi, Pak. Dunia ini memang sisa mentok. Tapi hati-hati kok. Ada lagi tempat paling sisa kalau masuk. Neraka. Jujur, Kak. Iya. Kalau dunia ini mau dicerita baiknya, apa baiknya? Nah sesuatu yang paling baik saja di dunia nangis. Kalau kau tanya di dunia ini apa yang paling terbaik? Kalau di dunia, di pikiran apa yang paling kita suka ini dunia? Coba. Apa kira-kira? Uang. Pasti itu. Doe. Apalagi ngasih kan? Nah, doe. Kasangin Korea boya doe. Saging jago namanya boya doe. Kalian lu simpan di sahabat lu nggak dapat. Saya asli namanya peboyak doe. Siapa yang tidak suka dengan uang? Tapi coba lagi pikir, ini nih kita anggap paling baik doe. Sementara ini nih doe gak paling sisa. Karena doe ini sisa ya. Pagi-pagi tidur langsung bekerja sebenarnya untuk apa? Untuk doe. Betul tidak, Pak? Gara-gara doa ini disesat. Nabi ini gara paling banyak. Justru paling banyak lagi dan nyesat. Bayangkan kau pagi cari uang sampai sore. Setelah sore kau dapat uang, pagi sibuk kau sehingga pikir nanti baik kau belanja. Hanya sama kau. Sudah senang belanja, sibuk kau sehingga panlui. Sudah mau masak, sibuk kau sehingga kokoki. Sudah mau kokok, sibuk kau sehingga makan. Ayang, anaknya sama kau. Pikir siapa? Ini memang aku di dunia lama-lama. Kalau urusan dosis. Iya. Pikirin lagi. Makanya perbaiki ibadah baru merasa kita gak lalu kematian.
Aku pensiun mau bekerja di dunia, langsung mau dapat gajiku di akhirat. Tapi kalau tidak sholat, kok tidak sholat Jumat, kok cukup puasa, gigil kok, jangan kau dulu rindu dengan mati. Kadang kau dengan neraka itu. Tahu dengan majikan ingin mati yang mampu semua. Pada pun pada Jumat pun tuh kok. Coba. Iya. Saya biasa bilang sama jamaahku, bukan berarti kita anggap enteng dunia, tapi memang dunia bukanlah tujuan akhir kita. Betul. Tujuan akhir kita ya akhirat. Iya kan? Iya. Makanya kita dikasih kesempatan hidup ini bukan lamanya atau sebentarnya, Pak, tetapi manfaatnya itu. Bisa tidak kita manfaatkan waktu yang Allah kasih kita ini? Berapa usia ke sekarang, Pak? Baru kita ingat Tommy apa yang pernah kita lakukan selama hidup. Banyak yang bagus atau lebih banyak yang jelek. Pikir mau itu. Sekarang orang hidup kayak Tom, orang cuma hidup di dunia dan pikir akhirat, Pak. Mau haram, mau halal, nambah semua. Satu jadi pikirannya yang penting happy, yang penting enak. Kan itu jadi pikirannya orang. Biar haram kah happy ya? Biar haram kah enak nih? Orang tidak pikir bahwa ada akhirat. Iya toh? Jamaah. Oh jamaah. Makanya ayo sadar. Nah, hidup ini singkat. Karena perbandingan akhirat dengan dunia itu bicara waktu, Pak. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau perhitungan akhirat dipakai, kecil dulu di dunia, Pak. Jadi kalau mau terlalu senang di dunia sampai halal haram kau tidak peduli, sebentar dulu jika kau nikmat. Sebentar. 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia, Pak. Berarti kalau ada usiamu 60, 70, tidak cukup. Jauh kau 1 jam. 1 jam lebih sedikit. Itu waktumu di dunia menurutmu dipanjang ke 60 tahun. Sebentar jauh. Itu yang kau kejar sampai halal haram kau tidak peduli. Saya saja kau. Nah bilang kasih satu kalau agamanya mau didengar, Pak Ustaz. Kau bilang apa? Bisa. Nah bilang banyak larangan. Jadi keputar saya bahasaku, agama tidak pernah melarang, agama cuma mengatur. Toh? Iya. Contoh, aku kasih contoh nih. Contoh kau mau kopi kau, aku suruh jakal kau. Tidak takut ya sebenarnya, tapi tidak mau lagi gigi saya. Nanti bilang takut, tapi tidak mau gigi lagi. Aku kasih contoh supaya ada suasana baru menghadap ke sini musim. Menonton dulu kalau begini, jadi kita itu di depan audiens memang harus pintar-pintar cari posisi. Ya. Cahaya ngasih sih tanah. Kasih contoh, nah? Kalau ada orang bilang itu agama Pak Ustaz sabar larang diminum. Pertanyaannya, agama apa yang mau larang orang minum? Ada agama yang melarang kita minum? Tidak ada. Justru agama memerintahkan kita minum. Dokter juga anjurkan kita banyak minum. Cuma agama mengatur bagaimana cara minum yang baik dan apa yang baik untuk diminum. Begitu. Jadi jangan bahasakan dilarang. Tidak masukin dengar jemaah. Dibilang di saya diatur kok, jangan sembarang minum, mana cairan minum ni. Betul. Iya, jadi agama datang bukan melarang kita minum, tapi agama datang mengatur bagaimana cara minum dan apa yang cocok untuk diminum. Begitu. Kalau dilarang orang minum, sisa. Nanti lewat cara menginum mana sih? Pasti minum apa? Ya toh. Kan di dalam Al-Quran sudah jelas kulu wasrabu. Diperintah minum, makan dan minumlah. Cuma ada syaratnya halalan thayyibah. Jadi diatur tadi
kan dia ko sebarang kanre, dia ko sebarang minum, ya tahu halal kana baji, bantang kana mana baji katena na halal teo, mana tahu halal katena baji teo, sabu na halal lagi, tapi teo kan reji lah, anu kan, remate busa-busa bawahan kalau. Halal tapi tidak toib, betul tidak? Iya, mas contoh gitu. Ada lagi contohnya Pak Ustaz yang lain bilang baik tapi tidak halal. Kan tadi sabun halal tapi tidak baik. Coba diputar sih. Baik tapi tidak halal banyak. Kayak tong itu jadi talak. Yang sementara menetes. Baru dikasih tembak-tembak. Itu syaratnya dikasih tembak-tembak Pak. Kalau murni indah ji. Nah apa? Ini sih bikin gula. Sebenarnya itu tanah halam gula merah. Dikasih tembak-tembak. Terjadi fermentasi. Menimbulkan etanol. Etanol disebut alkohol. Itulah alkohol dibahasakan al-khamar. Khamar. Kalau itu kau minum biar manis rasanya, biar enak di tenggorokanmu. Tapi kalau kau minum tak jel, ditilang pelapoy kau. Dan listrik lu bilang pindung kue. Aku ditunggu pindung. Nah bilang tuh jadi istri kamu tunggu pindung kau. La ilaha illallah. Maka itu masuk kategori baik, enak, tapi tidak halal. Dimengerti? Jadi agama itu bukan melarang, mengatur supaya kau selamat dunia wal akhirat. Jangan benci sama agama karena agama terlalu banyak mengatur. Siapa bilang banyak mengatur? Anu jelek-jelek katujin itu larang kok. Betul tidak? Ada lagi bilang begini, Ustaz, belum pas saya itu bilang, saya tidak bisa kalau tidak main perempuan. Bayangkan bangsa, tidak bisa saya kalau tidak main perempuan. Kalau saya tanya begitu, dia bilang tuh, mana lebih jago main perempuan kau atau saya? Saya lebih jago sih. Berapa nih kau hasil mau main perempuan? Saya 6 nih. Hasil main perempuan 6 ya sana Pak. 6 ya anak. Cuma 4 yang hidup. 6 hasil main perempuan. Jadi kalau kau bilang agama melarang main perempuan, salah. Agama hanya mengatur bagaimana cara yang benar main perempuan. Dia kok sambaran perempuan mainin. Apa itu? Kalau dilarang orang main perempuan, jadi apa? Ya mau ke bukti. Lah sudah ini katanya. Dia mau jangan mau waktu. Langsung mau ambil begitu. Tiba ini kok udah sedih. Supaya kau paham bahwa agama ini agama yang baik. Ya, betul. Gaspul memang tak usah disembunyi-sembunyi. Ya toh. Kalau dibilang agama orang kita main perempuan, masa sih? Iya. Justru agama datang mengatur. Kalau mau main perempuan, datang ke dulu melamar, nikahi, baru. Ya kan? Iya, kau tahu mengerti. Kau nih, tidak mau main mau lamar, tidak mau nikahi, kau sudah berani gandeng-gandeng, gendong, gandeng. Itu yang halal, apa yang halal? Tidak boleh. Jadi agama bukan melarang, mengatur. Dimengerti di bahasa? Iya, jadi ikuti sama agama. Kalau mau selamat dunia wal
wal akhirah. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh Tuhanku, berikan yang terbaik untukku dunia dan berikan yang terbaik untukku akhir, dan jauhkan aku dari api neraka. Maka agama datang untuk mengatur bagaimana kau dapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan tidak masuk di api neraka. Yang bisa kita buktikan kontesnya gini, contoh supaya paham. Dari contoh ya. Agama mengatur jangan kau pernah makan sesuatu yang hasil curi ya. Jangan kau mencuri dan kau makan. Buktikan apa enaknya kalau mencuri. Tidak ada Pak. Waktu mencuri dumbak-dumbak, setelah mencuri dumbak-dumbak, sudah dimakan lagi hasil curian dumbak-dumbak lagi. Dunia saja kau sudah dumbak-dumbak. Mana ada kau bahagia? Lari minne di dunia hasanah. Kau tidur begini, ada polisi depan rumah lewat. Orang saya nak cari sih. Baru di dunia kau sudah bagaikan neraka. Betul tidak? Apa ini? Iya kan? Baru dunia. Bagaimana di akhirat kalau kau sudah dipertanyakan apa yang kau makan, hasil curi, apa dan seterusnya. Setelah kau ditanya, tak mampu bertanggung jawab, pasti masuk kau ke dalam neraka. Berarti doamu sudah tidak kau dapatkan. Karena kau tidak mau diatur oleh agama. Contoh gini, contoh. Sama itu pejabat-pejabat. Kau kira enak hidupnya itu pejabat koruptan? Tidak. Harus setiap hari itu langsung baca koran itu pagi-pagi. Bukan dia timbang-timbang Quran, timbang-timbang koran, nggak cari namanya. Tidak ada kita mampu disuruh-suruh gini kan? Apa sesat? Kita bilang beritaman banyak dapat uang, menurut ini sisa itu. Oh, apalagi nonton TV baru instansi terkait dicerita di situ di media ya, antara mbak tidak ada ketenangan. Karena namanya kesalahan pasti tidak ada ketenangan. Ini baru dunia, apalagi akhirat. Maka janganlah kita jauh dari agama. Ibu, ibu. Tado lagi. Tado lagi tidur ini. Mana tuh nantu dalek ini? Semua orang dikasih nantu itu. Ini deh, kau kira nanti itu mau tadi? Tidak bosku, ngantuk itu rezeki. Banyak orang mau tidur nanti tidak ngantuk. Jawab kasih. Jadi saya kalau sama aku tanya ngantuk, dia bilang ya pada tidur. Satu jalan kuceritakan begini, bukan gue malam-malam kuceritakannya gitu. Ceramah ini tuh 1 jam setengah. Di belakang itu tidur di kursi. Tidak diganggu memang tahu kan, memang mau tidur ngantuk. Selesai bicara banyak tidak bangun-bangun. Bukan juga orang tidak bangun-bangun. Sekalian jadi paresak mati. Kaget. Jadi di belakang kalau mau tidur. Baru mau tidur sekarang kan tidur mau. Aku juga dilarang. Dan kalau ada lagi mau tidur tidur mau kader jamaah. Ibu serius ibu masuk surga ini ibu mau ibu tidak serius caranya saya mau masuk surga mau apa lu serius mau masuk surga? Pelajari agama, ikuti agama, simpel sekali ibu. Kalau mau masuk surga, 5 kita syarat nah masuk surga lagi.
Tiai nomor 5 syaratnya itu. Pertama sholat ya, sholat ya, didengar nih, jaga kemudian puasa, perbaiki puasamu, kemudian jaga pengeluaran zakat, didengar gini, kemudian wata'at zaujaha bilang ngeri buranenu, dan yang kelima kau jaga harta suami. Kalau kau mata yang 5, maka di akhirat tinggal diayunkan tangan, silahkan masuk surga. Tadkhulul jannata salam. 5 ini. Jadi tidak usah mau banyak pusing, ini mau 5 bajiki sambayanmu, bajiki puasanu, pasulu disakka lu tuh gigli, bilangnya ini yang keempat bilangnya buat nenu, otak jauh saham bilangnya buat nenu, sayang saya buat nenu, putus di buat nenu, urus di suami. Ya, dan yang kelima jaga harta suamimu. Arti yang kata, kau dikasih uang sama suamimu, kau belikan apa-apa, jangan sembarang kau simpang. Tata dengan baik, kau dihara, rawat. Ngapain perempuan begitu? Bagus dong ini kalau balik sing kursi baru. Dibalikan nih, baru orang kutu nak kasih kursi. Kalau dibalikan, kau perawat. Tidak ngerti itu? Oi, kalau mau masuk surga, kalau tidak mau terserah. Kalau dikarcis di akhirat apa? Mau lagi beri karcis apa? Ada 2 nih. Aku tanya ngomong ini. Ini sholat, puasa, zakat, taat sama suami, jaga harta suami, selesai masalah. Tidak kan ini? Tidak takut di suami itu sama kita, Bu? Tidak sih. Takut kita apa? Ngomong dulu. Coba mau lihat sekarang perempuan lebih bodoh dari kita. Tapi saya jadi tuh laki-laki aja, aku sampai istrimu lebih bodoh dari diri kau tuh. Kalau istrimu 1 borona, kau kasih cukup 3 borona. Tegang mata? Iyalah. Kenapa? Karena kau lebih bodoh istrimu dari kau, susah pimpin istrimu masuk surga. Nah sementara kau pemimpinnya, kau yang harus arahkan dia, kau yang harus ditaati. Dibilang ini, Pak, cirkulasi sini suami-suami diatur-atur sama istrinya, berhenti udah lagi-lagi. Lagi beraskan, bikin malu lagi-lagi dah. Bikin malu lagi-lagi. Betul lah ini. Kalau diandalkan pimpin anaknya orang masuk surga, baru aja nak perintah anaknya orang. Itu cara. Kau juga perempuan, jangan biar hebat kau jangan tahu so hebat kalau suami. Kau biar hebat kau suami itu pemimpin. Dengar itu. Iya. Dia bilang saya lebih pintar dari suami, dia lebih pintar kok. Kalau di hadapannya suami, lu jangan kosong pintar. Toh, ibu, yang sampai depan orang-orang tidak punya suami ini kan? Sesuatu membahas ini. Kenapa saling janda jadi? Ada tahu ada dong. Oh jamaah, insya Allah ibu kalau kita ikuti yang 5 ini, sholat tak bagus, puasa tak bagus, zakat tak jalani, kemudian bilang ngeri di bulan neta, kemudian kita jaga semua harta suami tak, apa yang dimaksud harta suami, semua yang ada di dalam rumah itu harta suami kita jaga, kita rawat, surga mati ibu, surga mati, insya Allah. Bapak, oh bapak,
Mau tahu gimana masuk surga? Mau Ki? Mau. Banyak tuh salah. Banyak salah. Pertama Tahu dong. mau masuk surga? Tahu aja kan? Iya. Banyak kita syarat ada lagi syarat tambahannya Pak. Iya. Jadi kalau laki-laki mau masuk surga, jaga sholatmu, jaga puasamu, keluarkan zakatmu, hargai orang tuamu, jangan takut sama istrimu. Tidak bisa masuk surga kalau takut sama istrimu. Kenapa? Karena kalau kau takut sama istrimu, maka istrimu akan bebas melakukan apa saja dan itu adalah tanggung jawab. Kau kira bagus nih sholat, mulai istrimu sembarang nagaukan, lu bisa masuk surga Pak? Tidak bisa. Bagus sholat, tapi istrimu banyak masalah. Kau ditanya dari umur, dari berat ini yang jadi suami dit. Berat makanya jangan kau bodoh-bodoh jadi suami. Lagi cari duit. Ini supaya adil gini. Adil itu bukan berarti saya harus sama ratakan laki-laki dengan perempuan. Adilnya itu saya harus angkat laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan orang dipimpin. Itu namanya adil. Didengar ini? Tidak sinar ruangan tuh bilang. Kalau ada malam ini tersinggung nih, nah lalu-lalu, titir kutuan. Kalau titir tau-tau, titir mati. Pengalan rokan bangi, titir aku mati langsung. Yang mau marah-marah. Ini papaina ini. Pak, betul siap jadi pemimpin bagi istri-istri tak Pak? Istri atau istri-istri? Istri saya. Lagi. Oh, jamaah. Istri dan istri-istri Pak. Bentuk jamaah yang bentuk tunggal Pak. Itu insya Allah. Kenapa? Karena hati-hati dan jangan sampai dari kemudian baru kita menyesal. Oh sudah terlanjur tengah malam 10. Dan ini juga oh teman-teman terlalu larut malam di jamaah kasihan. Apalagi ini kan pertama kali juga saya masuk. Ini memang tidak enak dengar ceramah karena aku belakangi lampuan. Tidak enak itu. Kalau tahu saya itu semua situasi aku hafal semua. Beda itu dengar ceramah di saat terang wajahnya penceramah dengan gelap. Ini kan gelap wajah kurun begini karena aku ada sinar di belakangku. Tidak enak itu terganggu kefokusan tak. Makanya semua ditata itu Pak. Kalau saya sih. Iyalah. Pencahayaan kenapa harus penting karena itu bisa memperbaiki gambar tak? Jadi biar orang gagal begini digunakan mulai cahaya ya tidak mata yang lain. Nah, gitu. Makanya saya kesana ke sini supaya ini biji mata goyang, tidak monoton. Kita harus tahu diri juga sebagai orang yang dipandang. Jamaah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Kesimpulannya, pertama, jangan pernah selalu sebut nama Allah dan baginda Rasul. Yang kedua, hidup itu singkat. Yang ketiga, pahami agama. Insya Allah, kalau kita paham agama, kita akan tahu tupoksi masing-masing. Tupoksi suami, tupoksi istri. Insya Allah, kalau kita jalani dengan benar, surga menanti selesai. Berapa anaknya ini? 6. Pak apa sih? Laki-laki. 6. Berapa menantunya? Sudah 5 kayaknya. 5 ya. Baru 1. 3. Tinggal 1. Oh, baru 3. Baru 3. Ya biasa memang begitu. Biasa mentunjang anak-anaknya baru 3 menantunya. Ada lagi orang anak-anaknya nah baru tidak ada di menantunya. Bukan baru 1 baru tidak ada di menantunya. Ada. Tapi ada tuh tahu bagus enak hebat Pak.
Anak jina, nggak ada apa menantu. Salah terlilit Pak. Rasa saya udah apa satu jangan lagi-lagi tapi tahu Pak menantu. Namanya juga dalek, nggak tahu. Iya, dalek, lawan betulah. Kalau aku jarang ayam malah. Ya, jadi cukup segitu saja. Intinya sudah bersyukur tanam anaknya, sudah ada 3 menantu, itu kan sudah 9. Harapan saya kepada anak dan menantunya, jangan pernah lupakan orang tua. Bolehlah orang tua sudah tidak ada dalam pandangan mata, tapi jangan kau hilangkan dalam ingatan. Ingat itu. Jangan sampai kau kira orang tuamu sudah tidak ada di dunia, ada putus hubungan, tidak. Tidak ada mantan orang tua. Sampai akhirat tetap orang tua. Maka biarlah orang tua sudah di alam kubur, kita tetap mengabdi sebagai anak. Doakan. Banyak beramal soleh, niatkan untuk. Malam ini apa yang kita siapkan semua ini, makanan, kue, apa saja kan? Maka niatkan kebaikannya, ya Allah, aku sedekahkan kepada orang tuaku. Niatkan. Karena ketika anak melakukan kebaikan lalu tidak berniat untuk orang tuanya, maka yang dapat kebaikan dari kebaikan itu adalah anaknya sendiri. Mengerti tidak? Misalnya kaki makanan, tapi tidak kita sebut mama atau bapak, kita tanggi karena siapa yang berbuat dia dapat. Tapi kalau dibilang, tapi doakan orang tua kemudahan dapat di pahala dari apa yang kau kasih kita, maka yang didapat orang tua adalah permintaan. Mengerti itu Pak? Jadi tidak salah itu kalau ada protes gitu. Mana ada orang mati bisa lagi dapat pahala dan orang hidup? Adalah. Kenapa kan disebut putus amalan 3 bagi orang meninggal? Apa putus semua amalan kecuali 3? Salah satunya waladun soleh ya daul. Doa anak yang sah. Jadi kalau anaknya bersedekah makanan lalu dia ngomong, ya Allah luaskan kuburnya orang tua dari sedekah. Bukankah ini waladun soleh ya daul? Betul tidak? Yang didapat orang tuanya bukan makanan itu, bukan sedekah itu, tapi yang didapat adalah doa ketika anaknya bersedekah. Itu yang saya maksud. Masih dia kata ini? Ya, begitu. Jadi ini anak-anaknya saya sarankan, apapun yang kita kasih. Mas malam ini misalnya anaknya kasih ke ayam 1 atau 2. Nah, bilang kapan minta itu. Betul usahanya anak ini. Ayam toh. Kalau sedekah ayam misalnya 1 atau 2, lalu dia bilang ya Allah kalau bermanfaat ini ayam untuk Pak Ustaz, maka luaskan kuburnya orang tuaku dari sedekahku ini. Ya tidak apa ini orang tuaku doamu itu. Yang dapat ayam saya. Begitu Pak. Iya. Jelas.